Ke vlog kami, saya Dewi dan Santi. Hari ini kita datang bintang tamu. Halo. Hari ini kita Dear friend, tolong cabai kaki Sam, jangan lupa subscribe ya. lengkap ya, Lengkap dong. Hari ini kita akan mengadakan permainan. Kita nih mau ngadain permainan ini loh ala-ala detektif-detektif. Oh. Jadi hari ini Geo sebagai moderatornya. Asik ya. Oh ya, kredit video ini kita ambil Oh dari iya Tips Pintar. benar. Oke. Ya. Jadi Ada link di deskripsi jadi, ya, jika ada juga teman-teman yang Iya, mau ikut benar. challenge juga. Game ini ada rekayasa, kami sama sekali belum tahu ya gamenya. Iya. Ya, kita mulai lah ya. Oke, kita mulai Iya. dari yang pertama. Game pertama. Game pertama. Udah mulai. Teka-teki pertama. Immanuel adalah seseorang yang menyukai anjing. Dia amat sangat menyayangi anjing yang ada di rumahnya. Dia juga tinggal bersama beberapa sepupunya selama 5 tahun. Immanuel diminta oleh bosnya untuk pergi keluar kota untuk membuka cabang bisnis baru di sana. Setelah dia pulang dari tugas luar kota, dia sangat sedih karena anjing kesayangannya telah hilang, guys. Akhirnya dia menanyakan semua sepupunya tentang hilangnya anjingnya. Abraham berkata, "Aku nggak tahu kemana anjingmu itu. Saat kau pergi keluar kota, aku cuma melihat anjingmu di ruang tamu aja. Sepertinya dia ketakutan karena kamu meninggalkannya keluar kota. Aku juga sempat bingung kemana dia pergi, soalnya aku nggak pernah mendengar dia menggonggong lagi." Gerald berkata, "Aku nggak tahu sama sekali kemana anjingmu pergi. Aku aja nggak suka dengan anjing dan aku juga alergi akan bulu. Kasihan sekali anjing itu, pasti dia sangat sedih. Coba nanti aku tanya-tanya tetangga sekitar, siapa tahu ada yang melihat anjingmu kemana." Zeko berkata, "Aku beberapa hari ini mencari anjingmu loh, kan kamu tahu aku sangat menyukainya. Awalnya saat aku ingin membelikan dia vitamin ke pet shop, aku masih sempat melihatnya. Nah, saat aku pulang, dia udah gak ada di rumah. Kira-kira siapa ya yang membuangnya?" Setelah mendengar alasan dari sepupunya, siapa nih yang menurut kamu telah berbohong? Aku bakal hitung mundur 5 detik dari sekarang. Dah. Aku pilih yang kedua nih. Yang kedua, orang yang kedua yang di tengah. Alasannya? Dari mukanya sih curiga aku. Mukanya sama sebenarnya. Ini kan kartun dan mana berpengaruh dari muka. Ini pokoknya ini aja Bi. Aku pokoknya yang ini. Yang kedua. Kalau aku sih pilih yang pertama karena dia dari awal kan dia memang nggak cinta anjing ya kan. Iya sama dua-dua. Sama-sama ya. Yang ini juga apalagi ini dia alergi. dia dengan alergi bulu, ya kan, bulu Gimana? binatang. Bukannya yang kedua yang alergi bulu. Yang kedua yang pilihan tante. Yang pertama bukan karena alergi bulu. Dia nggak lihat. Oh berarti aku pas yang kedua, tapi karena dia alergi bulu dia karena nggak suka dengan sama binatang. Jadi dua-duanya nomor 2 Nomor atau dua. orang yang kedua. Iya orang kedua. Oke. Oke. Sudah sah, Oke. sudah di lock, Oke. sudah dikunci ya. Nah nih ya lihat. Nggak boleh diganti lagi ya. Dari kita lihat tadi tayangannya tadi. Lihat Oke. aku curiga mukanya aja Bi. Oke, udah dikunci. Berarti nggak boleh lagi diganti. Jawabannya iyalah. Kita kunci. Sama nih kayaknya. Karena yang ini. Udah tahu siapa yang telah berbohong dan menghilangkan anjingnya Immanuel? Pasti nomor Jadi 2. jawabannya adalah Albert. Albert. tuh. Betul. Nomor 2. Iya. Wow, baru Alasannya, game pertama alasannya. sudah mulai. Tunggu, Alasannya ada itu. iklan sebentar ya teman-teman. Dah. Kalau emang dia memiliki alergi dengan bulu, kenapa dia bisa hidup berbulan-bulan dengan Berbulan-bulan dengan anjing Immanuel? itu kan? Udah pasti Immanuel. dia berbohong dan membuat Alasannya berbeda, Pasti tapi dia jawabannya berbohong. sama. Anjing yang Tapi yang penting jawabannya lah yang benar. Curiga. Jawaban Nggak sama dia komentar kasih ya. tahu jawabannya. Kita lanjut ke teka-teki Ada komentarnya? selanjutnya. Alasannya Nah, beda dengan kedua, yang dari aslinya. Kau mulai mulai ya. Iya. Oke. Logika jawabannya sebenarnya. Teka-teki Tapi kedua. udah ya mulai harusnya. Teka-teki kedua. Pada suatu hari terjadi perampokan di salah satu rumah di daerah Bintaro, guys. Hujan saat itu lagi turun dan rumah itu terlihat sangat berantakan. Sang pemilik pun menelpon polisi dan bilang kalau mereka curiga kepada para tetangganya.
Karena mendapatkan laporan itu, akhirnya polisi pun menghampiri para tetangga korban. Tetangga pertama bilang, "Aku sama sekali nggak tahu tentang perampokan itu, Pak. Tadi saya lagi pergi ke rumah teman untuk ngambil barang yang ketinggalan. Rumah temanku juga nggak jauh dari komplek ini. Jadi pada saat kejadian, aku lagi ada di rumah temanku dan nggak mungkin aku pelakunya." Tetangga kedua mengatakan, "Aku baru aja mencari makanan di depan komplek, Pak. Karena hari ini istriku lagi pergi dan tidak ada yang memasak. Makanya aku pergi keluar walaupun hari ini sedang hujan deras. Aku sama sekali nggak tahu siapa yang melakukan perampokan itu dan bukan aku juga pelakunya." Tetangga ketiga mengatakan, "Aku seharian ini di rumah aja, Pak. Aku nggak jadi pergi sama temanku karena cuaca di luar yang menggagalkan rencana kami. Aku nggak mungkin melakukan perampokan di rumah tetanggaku, Pak. Aku aja kenal dekat dengan dia. Masa aku tega merampok rumahnya?" Setelah mendengar alasan dari para tetangga, polisi pun masih kebingungan untuk menemukan pelakunya. Tapi polisi yakin ada di antara orang-orang itu yang telah berbohong. Kalau menurut kalian, siapakah yang telah berbohong? Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang. Dah. Bude. Ya. Dari 3 orang di sini, dari Bu Dewi. Kalau menurut saya, siapa yang berbohong ya? Udah. Pasti yang kedua. Alasannya? Karena dia tadi kan seharian di rumah aja kan? Salah. Yang ketiga yang seharian di rumah. Yang kedua? Yang kedua yang nggak ada masa istrinya, jadi dia pergi keluar. Oh, yang Datang kedua. komplek. Karena dia nggak tahu kan? Karena dia di rumah seharian kan? Baru karena istrinya pergi memasak, istrinya keluar kan? Nah, Jadi dia di rumahnya nggak tahu lah mau gimana perampokannya. Berarti yang kedua. Yang kedua. oke, dari Tante Santi. Karena dia nggak tahu kan? Kalau aku yang ketiga, karena Alasan? dia bilang Di rumah aja. kalimat dia sih, aku kan tetangga dekat dia katanya kan. Enggak, curiganya aku sih, curiganya nih ya, curiganya yang sok-sok baik itu yang raguin. Oke. Sudah bisa kunci Kunci. jawaban. Kalau Bude. dari bintang tamu kita, Dia ya mesti ada lah. Mungkin Kalau- ya dari kalau- saya sih. Kalau apa yang mana? Yang kedua karena dia pergi keluar. Mungkin aja dia berbohong kalau dia pergi keluar. Oke, Oke. sudah dikunci ya jawaban dari Kunci kedua ya. kita kunci jawabannya. Bude dari yang kedua. Kedua kan? Ya, kedua. Ketiga. Nanti Oke. yang ketiga. Oke. Jawabannya adalah 4, 3, 2, 1, 0,5, 0. Jawaban kalian siapa nih? Jadi jawabannya adalah tetangga yang satu ini. Oh, Kalian ada yang betul. Dia bilang pergi ke tempat temannya. Tapi kok payungnya nggak basah sama sekali ya? Jelas. jawabannya sebenarnya ada di gambar di videonya. Jadi bukan dari kata-katanya juga rupanya. Harus ditengok juga dari Iya. gambarnya. Iya. Iya. Ya tadi sih basah juga kan. Curiga Kayak gini kan? kan. Iya. Ini payungnya kan basah. Nggak basah. Ini Berarti memang ketutup. ini Ini ketutup. payungnya basah. Oh, jadi harus Oke, kita baik, tengok ya baik. dari gambar ya. Tapi dicoret. Iya kan? Iya lah, coret. Berarti coret. Tadi yang pertama ada coret. Yang karena benar ya. Benar. Jadi Oke. yang kedua, Sama. Bau. kok kalian tadi tadi dicoret lo gimana nih? Oke. Lanjut nih. Lanjut lah. Lanjutnya ke Siapkan diri Yang ketiga. Siapkan diri yang Siapkan ketiga. pikiran. Diam semua diam. Diam. Teka-teki ketiga. Seorang profesor kembali ke kantornya di suatu universitas. Saat dia menyalakan komputer, seseorang menghapus catatan nilai siswanya dari awal tahun ajaran perkuliahan. Karena ingin mencari tahu siapa pelakunya, dia pun menelpon polisi dan segera mengumpulkan beberapa mahasiswa yang mendapatkan nilai jelek. Karena apabila nilai itu hilang, mereka akan senang guys. Mahasiswa itu adalah Aji, Rega, dan Koko. Aji berkata, "Aku pergi ke klub malam kemarin pak, dan aku kembali jam 6 pagi. Jadi ya aku bolos kuliah." Rega berkata, "Tim basket temanku membutuhkan pemain dadakan karena ada yang cedera. Akhirnya aku yang menggantikannya sebagai penjaga gawang mereka. Jadi aku bolos juga pak." Koko berkata, "Aku bermain skateboard kemarin dan mengalami cedera pada pergelangan kaki pak. Bagaimana aku bisa masuk kuliah saat itu?" Setelah mendengar penjelasan mereka, akhirnya polisi menangkap salah satu di antaranya. Menurut kalian, siapa nih yang ditangkap oleh polisi? Coba kamu cari tahu siapa yang telah berbohong ya, dan aku hitung mundur 5 detik. Oke,
Dari Tante Santi, Aku yang ketiga. alasannya Dia bilang tadi kan dia ini ya, apa pergi katanya? main skateboard, Pergi main cuman skateboard. ke cedera, jadi kan dia nggak mungkin katanya. Tapi gaya-gayanya sih dia nggak cedera. Ya. Terus dia ada bawa map-map ini apa ya gunanya ya? Untuk punya dosennya, saya percaya dosennya. Kayaknya dia nih, aku curiga ini yang ketiga nih. Oke. Oke, dari Itu Bu dari Sri. Bu Sri. Kalau dari saya yang kedua. Alasannya Karena dia apa tadi yang kedua nih? main basket. Iya, dia mau gantikan kawannya kan Iya, mau main basket. menjaga gawang. Menjaga gawang. Ya, aku pilih nomor 2 yang Oke. berbohong. Alasannya? Itu. Alasannya itu kan dia karena dia jadi penjaga gawang. Pokoknya nomor 2 lah. Gak ada alasan. Iya. Ya udahlah. Pokoknya Mau pakai komen alasan. Yang penting untuk hari jawabannya ini. pilih benar. pilih Miss Softly lah ya. 3, 2, 1. Yakin sih menurutku nomor 2. Udah dapet siapa yang berbohong? Jadi jawabannya adalah Rega guys. Karena nggak ada istilah penjaga gawang di olahraga basket ya. Oke. Karena gawang itu memang nggak ada di bola basket. Itu di sepak bola. Bola. Berarti gue menang. Coba lagi. Sini. Oh sini, Bu Sri sudah 2 coretan. Dari awal udah curiga ada gawang. Karena Oke. gawang itu nggak pernah. Mana Jelas-jelas loh. Basket, alasannya mana ada gawang, menghubungi kan? para polisi tuh. Kalian jawabnya Itu siapa nih? keceplosan itu Buat kan yang ada jawab panel benar, dia. Jadi selamat ya keceplosan guys. ngomong Kita gawang. lanjut ke teka-teki Dosennya kan? selanjutnya. Iya. Sama polisi ya. Polisi. Keceplosan. Lanjut kayaknya. yang keempat. Terakhir. Enggak belum. Oh, satu lagi ya. Siapkan diri. Teka-teki keempat. Ada Kevin dan Gali lagi bertemu di suatu restoran di daerah Bandung guys. Saat selesai makan, Kevin mencoba pergi ke toilet. Ketika Kevin di toilet, tiba-tiba listrik di kota itu padam. Dan beberapa menit kemudian listrik kembali menyala. Tapi Kevin ditemukan tewas dengan luka bocor di kepalanya tuh. Pada saat dia ke toilet, ada beberapa orang yang ada di dalamnya. Akhirnya security terus menanyakan mereka yang ada di dalam. Orang pertama bilang, aku nggak tahu kenapa dia bisa terbunuh. Pada saat listrik padam, aku lagi memakai pomade di toilet. Dan saat itu aku keluar toilet untuk mencari kaca untuk menyisir rambutku. Orang kedua berkata, saat listrik padam, aku baru aja mencuci tanganku pak. Karena saat listrik padam, aku segera mengeringkan tanganku dengan mesin pengering. Dan setelah itu aku langsung keluar. Soal kematiannya, aku nggak tahu apa-apa. Orang ketiga bilang, pada saat listrik mati, aku lagi buang air besar pak. Dan pada saat listrik mati, aku coba meneranginya dengan HP-ku. Emang sih tadi aku mendengar kalau ada suara gemuruh di depan kaca. Tapi setelah mendengarkan alasan para terduga, akhirnya security tahu siapa yang telah melakukan pembunuhan itu. Kalau menurut kalian, siapakah pelakunya? Aku bakal hitung mundur 5 detik dari sekarang. Oke, dari siapa? Dari aku. Dari Bu Dewi. Kalau aku sih milihnya ya nomor ini. Yang kedua? Iya. Kenapa? Karena dia tadi kan lagi buang air besar ya. Enggak, yang ketiga itu. Yang ini apa tadi? Lagi apa dia? Yang kedua mana deh? Yang kedua. Lagi kamar mandi kan, cuci tangan. Dia Iya. cuci tangan, Pakai pengering. pakai pengering. Kalau mati lampu mana mungkin hidup pengering? Logika nggak? Oke. Ya kan? Kan tadi dia katanya udah keluar sebelum mati lampu, tapi nggak tahu lah ya. Oke. Enggak, tadi dia memang lagi udah bak lagi mengeringkan tangan. Mana mungkin padam lampu bisa mengeringkan tangan? Oke, dari tadi Logika lah ya. Logika ya. Nanti. mantap. Ya. Aku tetap yang ketiga aku. Alasannya? Oh, yang ketiga Asalnya ya. kan dia pas lagi boker. Dia boker waktu mati lampu ya, katanya dia boker waktu mati Gelap. lampu gelap. Terus dia hidupkan HP. Untuk menerangi. Kayaknya untuk menerangi kan katanya. Kayaknya possible untuk membunuh dia lah. Karena ada HP dia yang ada pakai meneranginya. HP. Dia pakai ada pencahayaan. Kalau yang Oke, lainnya nggak ada. Jadi Bu Dewi udah Yang dikunci kedua. ya jawabannya ya. Kita Bu kunci. Dewi yang kedua. Kita kunci jawabannya. Lock kita dulu. Jawabannya gimana ya? Hayo, siapa nih yang kamu curigai? Jadi jawabannya orang yang kedua guys. Ngapain dia menggunakan mesin pengering dan jelas-jelas mesin itu nggak bakal bisa nyala. Logika. Mati lampu pada lampu bisa hidup mengeringkan tangan.
Sekian dulu permainan kita malam ini dan pemenangnya adalah Dewi. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe pastinya. Oke. Oke, sekian dulu vlog kami ini. Selamat malam.